Salam Bapak Ibu Saudara-saudari para pemirsa. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online Yamari. Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ke-24 ini dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari pemirsa terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, kita patut bersyukur kepada Tuhan jikalau kita bisa kembali bersama-sama beribadah dalam ibadah online Yamari Nasional yang ke-24 ini. Sebagai ayat pengantar dalam ibadah online ke-24 ini, kita akan baca bersama dalam Mazmur 61 ayat 2-6. Firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau ya Allah telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu." Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita naikkan pujian yang berkata, "Karena salibmu." Biarlah pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan yang telah menyelamatkan kita dan memberi kemenangan bagi kita. Bapak Ibu terkasih, kita akan mendengarkan kesaksian Bapak Pendeta Mangapul Sihombing dari Ciranjang, Cianjur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Salam, menyapa saudara kekasih, sahabat daripada Yayasan Marturia Immanuel yang ada di seluruh penjuru Nusantara, menyapa seluruh pengurus Yayasan Marturia Immanuel,
kami bersyukur bisa menjadi mitra daripada Yayasan Marturia Immanuel, dan kami boleh sangat diberkati dengan bertemunya dengan pengurus Yayasan Marturia Immanuel. Perkenalkan, nama saya Pendeta Mangapul Sihombing. Saya orang Batak, istri saya orang Manado. Kami dikaruniakan Tuhan 4 orang anak dan 1 orang putri, 3 orang putra. Kami melayani di Gereja Gerakan Pentakosta Karis Ciranjang yang kami rintis mulai dari awal, yaitu tahun 2004. Pelayanan kami berkembang terus dan kami boleh semakin banyak tempat bisa kami melakukan pelayanan dan memberitakan Injil. Tetapi pada tanggal 22 Desember 2013 kami mengalami resolusi dalam pelayanan. Karena kami punya tempat pelayanan, belum punya IMB, dan kami punya tempat pelayanan tempat ibadah itu 3x11. Di tempat itu kami membangun pelayanan dengan semangat penginjilan, karena kami punya keyakinan bahwa gereja yang bertumbuh adalah gereja yang menginjil. Gereja tidak bertumbuh karena gereja tidak memberitakan Injil. Dan semangat memberitakan Injil ini tetap kami kobarkan dalam segala tempat, situasi dan kondisi. Karena memang kami tahu kami diutus Tuhan untuk memberitakan Injil. Kami melayani di Gereja Gerakan Pentakosta Karis Ciranjang. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, seperti saya katakan tadi bahwa tahun 2013 kami mengalami resolusi dan kami dikepung beberapa kali oleh beberapa oknum yang mencoba mengganggu tempat pelayanan kami. Dan pelayanan kami yang kecil itu dengan bangunan 3x11 itu akhirnya memang ditutup. Tepat tahun 2014 kami tutup, dan kami akhirnya beribadah pindah-pindah rumah, dari rumah satu ke rumah yang lain, tetapi dengan semangat tetap memberitakan Injil. Dan kami berjuang untuk mengurus izin membangun gereja. Tetapi rekan-rekan memang yang ada gereja di sekitar, kami ada 13 gereja di sekitar di Kecamatan Ciranjang, mengatakan bahwa ada gereja-gereja yang sudah 120 tahun ada, tetapi memang mereka juga sulit untuk mendapatkan IMB. Dan ketika saya mencoba mengurus IMB, ternyata memang sangat sulit. Dan kami tetap berjuang, dan akhirnya kami boleh bertemu dengan Yayasan Mitra Immanuel dalam pelayanan misi, dan kami bekerja sama mengadakan bakti sosial, pengobatan gratis, sembako gratis, dan sembako murah. Dan beberapa kali kami laksanakan di lingkungan tempat tinggal kami. Dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, melalui kemitraan dalam pelayanan saling mendoakan, kami boleh diberikan semangat oleh Yayasan Marturia Immanuel, dan kami boleh mendapatkan IMB yang sebetulnya sangat mustahil. Pada tahun 2017, tepatnya 27 Januari 2017, IMB gereja kami terbit. Dan ini IMB pertama yang ada di Kecamatan Ciranjang. Walaupun di sini sudah ada gereja yang sudah lama, tetapi begitu sulit untuk mengurus IMB. Dan puji Tuhan, titik awal kami yang sudah mempunyai IMB, akhirnya gereja-gereja yang lain boleh mengurus IMB, dan IMB mereka terbit. Dan semua ini karena anugerah Tuhan yang bekerja. Kita memulai, dan akhirnya beberapa gereja saat ini sudah memiliki IMB. Kami bersungguh bisa berjumpa dengan Yayasan Marturia Immanuel Indonesia yang telah menyupport kami baik melalui dana, doa, dan juga kemitraan dalam pelayanan pengobatan gratis bakti sosial lainnya. Dan kami mengatakan bahwa terima kasih kepada donatur, simpatisan, bahkan semua mitra Yamari yang ada di seluruh Indonesia. Ini saya ucapkan kepada kita semua, tetap semangat dalam memberitakan Injil, maju terus Yamari. Tuhan Yesus berkati. Salam bagi semua mitra Yamari, salam buat semua pengurus Yamari yang ada di Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Habel Mantiri. Kita akan sambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya.
datangnya ku bergumul sendiri, Bapa Allah mengerti. Bapa Allah mengerti. Bapa Saudara-saudara yang kasih, Shalom. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berada di sini bersama-sama untuk mengikuti acara online kebaktian Yamari. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, segala puji syukur hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami, anak-anak-Mu yang senantiasa mengandalkan Engkau dalam setiap aspek kami. Terima kasih Bapak, Engkau telah menolong kami sampai saat ini sehingga kami bisa berada dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti acara kebaktian online dari Yamari ini. Terima kasih Bapak, Engkau tolong kami agar kami mengerti akan firman ini dan juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Engkau urapi dan kuasa dari atas. Tempatkan kata-kata-Mu dalam mulut hamba ini sehingga apa disampaikan suka adalah message Engkau Tuhan. Bukan message hamba-Mu, tapi adalah firman-Mu yang Kau sampaikan pada acara ini. Terima kasih Bapak, Kau dengar akan doa ini, Kau sempurnakan. Kabulkan aku. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang saya kasih, kita tahu bahwa saat ini bahkan seluruh dunia mengalami penderitaan karena adanya COVID-19. Tidak ada yang terluput dari peristiwa COVID-19 ini. Dan kami percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu panik. Ya, tetapi kita hanya bersandar pada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita. Tidak akan meninggalkan kita juga. Jadi saudara-saudara yang saya kasih, walaupun kita mungkin menderita, tapi kita tahu Tuhan tetap beserta kita. Saudara, judul pada hari ini adalah Understanding Suffering. Kita harus mengerti penderitaan itu apa sih? Nah, kalau kita menderita, kenapa kita menderita? Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Tapi ada beberapa sebelumnya saya sampaikan dulu, mengapa kita menderita? Ada dua alasan saja. Satu, karena kesalahan kita. Kita telah berdosa sama Tuhan. Maka konsekuensinya adalah kita suka menderita. Ada hukuman yang Tuhan berikan karena kesalahan kita. Itu terjadi. Makanya kita usahakan tidak berbuat salah dalam mengiring Yesus. Itu penting. Tapi tidak gampang. Karena kita adalah manusia yang terdiri dari daging dan darah. Yang seringkali penuh kelemahan. Seringkali jatuh. Tapi kalau kita pun jatuh, tidak sampai tergeletak. Oleh kita harus bangkit lagi. Mohon ampun pada Tuhan dan Tuhan pasti akan mengampuni. Yang kedua, kita menderita karena kesalehan kita. Jadi yang pertama tadi karena kesalahan kita sendiri, yang kedua karena kesalehan kita. Contoh ada Ayub, kita sama-sama tahu Ayub begitu baik. Kalau kita baca di dalam Ayub 1:8 dikatakan Tuhan mengatakan pada setan, lihat anakku Ayub, tidak ada seperti dia yang begitu saleh, menjauhkan diri dari kejahatan. Luar biasa Ayub itu. Tetapi toh dia menderita. Nah, karena Tuhan akan mau menguji. Tuhan seringkali menguji kita sebagai anak-anak Tuhan. Apakah kita bisa bertahan dalam ujian itu tidak? Apakah kita bisa keluar sebagai pemenang dalam ujian? Jadi itu dua alasan penderitaan itu ya yang kita alami. Jadi pada hari ini saudara sekalian akan saya sharing mengenai understanding suffering 5 poin. Poin pertama, suffering teaches us patience. Penderitaan akan mengajar kita untuk bersabar. Saya akan bacakan Yakobus 5 ayat 10 dan 11. Saudara-saudara,
turutilah keteladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang keteguhan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudara kasih, tidak ada yang tidak mengenal cerita mengenai Ayub. Saudara lihat bagaimana Ayub bisa bertahan dalam penderitaan. Habis semuanya, harta-hartanya, anak, wah. Tapi bahkan istrinya sendiri mengutuki dia. Luar biasa. Tapi akhirnya kita lihat dalam pasal terakhir dengan ayat-ayat terakhir, Tuhan membalas kembalikan seluruh hartanya dengan 2 kali lipat. Bahkan memberikan anak lagi, ya, dengan anak laki-laki dan anak-anak perempuannya Allah tercantik di seluruh dunia. Bayangkan, luar biasa yang Tuhan berikan kembali kepada Ayub. Jadi untuk pertama, jadi dalam poin pertama ini bahwa penderitaan itu mengajar kita sabar. Ada yang saya mau katakan, kita harus belajar bagaimana menjadi sabar. Tidak gampang, tapi dengan Tuhan kita pasti bisa. Tuhan mengizinkan seringkali kesulitan berlaku dalam kehidupan kita, ya, untuk mengajar kita agar kita menunggu kehendak Tuhan yang dinyatakan kepada kita. Jalannya juga dibuka untuk kita. Jadi kita mesti sabar seringkali, ya. Nah itu yang juga Tuhan mengajari kita kalau kita menjadi seringkali terlalu sibuk dengan kegiatan kita sendiri. Jangan terlalu sibuk. Nah kalau saudara tahu 24 jam kita semua dapat. Berapa jam kita berikan untuk Tuhan? Itu menjadi pertanyaan besar. Seringkali kita hanya berikan Tuhan mungkin pada waktu mau tidur, kita berdoa. Pada waktu bangun tidur, waktu mau makan. Dan juga mungkin ada yang melakukan WPDA, waktu pribadi dengan Allah. Memang, tapi berapa menit, berapa jam? Dari 24 jam. Nah, ini kita perlu pikirkan semua saudara. Jadi Tuhan ingin Tuhan ditempatkan yang utama. Karena ada satu kalimat dalam bahasa Inggris, in everything you do, put God first, and He will direct you and crown your efforts with success. Dalam segala hal, tempatkan Tuhan di tempat yang utama. Dan Dia akan membimbing kita dan memahkotai usaha kita dengan keberhasilan. Wah, luar biasa. Jadi mari kita selalu menempatkan Tuhan di tempat yang utama. Itu juga ada di dalam ayat-ayat Lukas 12:31. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Matius 6:33. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kamu. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, suffering test our faith. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya ini ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang kasih, luar biasa. Jadi penderitaan itu harus menimbulkan juga kesetiaan, saudara, keteguhan. Ya, karena itu menguji kita punya iman. Nah, saya akan baca beberapa ayat dari Roma 5. Roma 5 ayat 3 dan 4. Roma 5 ayat 3 dan 4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Oh, luar biasa. Dan siapa berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jadi saudara, penderitaan harus menimbulkan ketekunan. Ketekunan harus menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji harus menimbulkan pengharapan. Dan siapa berharap pada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Amin. Amin, saudara. Ya, mari. Jadi penderitaan menguji kaliber dari iman kita. Dalam masa penderitaan iman bertambah atau berkurang. Nah, kalau kita lagi tadi di dalam ayat Roma itu, Roma 5. Penderitaan harus menimbulkan ketekunan.
ketekunan. Bukan malah enggak lebih tekun. Harus lebih tekun. Mengiring Yesus. Ya, jadi, dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Ya, jadi kalau di dalam, ini kata penderitaan menguji kaliber kita ya. Dan jangan sampai justru menimbulkan, menghilangkan iman kita. Penderitaan diizinkan oleh Tuhan supaya kita diteguhkan, dilengkapi, dikuatkan, dan dikokohkan. Sesuai dengan firman Tuhan. Penderitaan menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji menimbulkan pengharapan, dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah dikecewakan. Saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, suffering trains for service. Yaitu penderitaan itu melatih kita untuk melayani. Jadi di dalam Ibrani 5:8 dikatakan, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Saudara yang kasih, kita harus taat kepada Tuhan. Tuhan sudah taat kepada Bapa di surga. Bahkan sampai mati dia kasih untuk kita. Nah, karena Tuhan telah berikan contoh pada kita, kita pun harus taat. Dan kalau kita juga tahu, kalau Tuhan sudah taat, Tuhan akan menolong kita agar kita juga bisa taat, saudara-saudara, dalam penderitaan. Itu yang perlu kita harus melihat satu tujuan dalam penderitaan. Tuhan ada maksud tertentu. Mengapa ia mengizinkan hal itu terjadi? Yang mungkin sedang mempersiapkan kita untuk suatu pekerjaan yang baru atau yang berbeda. Sehingga kita dilatih untuk menghadapi pekerjaan yang baru atau yang berbeda. Yaitu Tuhan melatih kita, saudara-saudara. Kita dimampukan untuk menolong orang lain setelah kita mengalami apa yang mereka lewati. Saudara, jadi kita bisa menolong orang lain kalau kita sudah mengalami apa yang mereka akan hadapi. Kita nggak akan bisa menolong mereka karena kita belum pernah merasakan. Tapi justru karena kita sudah merasakannya, maka kita juga bisa menolong dan menghibur mereka yang menghadapi penderitaan sama yang pernah kita alami, saudara-saudara. Itu yang ketiga. Yang keempat, suffering testifies to others. Penderitaan itu menjadi kesaksian bagi orang lain. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu. Melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Saudara-saudara yang kekasih. Wah, luar biasa. Kita tidak perlu malu, saudara-saudara. Ya, kita sudah jadi di dalam ini katakan, tapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, saudara. Saudara yang kasih, kita nggak perlu malu kalau kita menderita sebagai seorang Kristen. Ya, kalau kita dapat bertahan dalam penderitaan dengan sabar, orang lain akan diyakinkan juga bahwa Tuhan dapat menolong mereka juga dalam kesulitan. Jadi kita bisa menjadi contoh yang baik. Kita mencontoh Kristus Yesus. Dia adalah teladan kita. Nah, kita bisa menjadi contoh. Kalau kita bisa bertahan dalam penderitaan, mereka yang mengalami penderitaan juga diyakinkan untuk bahwa mereka juga akan ditolong oleh Tuhan. Kalau kita memuliakan Tuhan melalui penderitaan kita, orang lain akan juga ingin meletakkan keyakinan dan iman mereka kepada Dia. Kalau kita sudah ditolong dan bisa memuliakan Tuhan dalam penderitaan kita, dalam penderitaan kita, juga yang lain akan ingin meletakkan keyakinannya dan iman mereka kepada Dia yang juga telah menolong kita. Nah, itu yang keempat, saudara-saudara. Yang kelima, terakhir, sufferers triumph through Christ. Ya, para penderita berkemenangan melalui Kristus. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12a, jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Kristus menderita buat kita di atas kayu salib. Dia membayar hukuman buat dosa-dosa kita. Ia menanggung dosa-dosa kita. Dia keluar sebagai pemenang. Nah, orang Kristen yang menderita harus yakin bahwa Kristus akan menganugerahkan kepada mereka mahkota kehidupan dan mereka akan memerintah bersama Dia. Wah, luar biasa, saudara. Saudara yang kasih, oleh karena itu ada 5 hal ini adalah kita mengerti apa itu penderitaan. Dan berikut, mungkin secara singkat saya katakan, how to cope with suffering. Jadi bagaimana kita mengatasi penderitaan. Satu, be prepared for it.
siap untuk menghadapinya. Kedua, be patient, yang saya tadi katakan, sabar di dalamnya. Tiga, be prayerful through it. Waduh, kita lebih tekun berdoa melalui penderitaan itu. Dan keempat, last but not least, be productive because of it. Lebih produktif karena penderitaan itu. Tidak jadi melempem, tidak mau bekerja buat Tuhan lagi. Tidak, justru pertama kita bersiap untuk menghadapinya, kita sabar menghadapinya, kita lebih bertekun dalam doa melaluinya, dan kita lebih produktif melaluinya. Luar biasa, saudara. Itulah poin-poin atau tips bagaimana kita bisa mengatasi penderitaan-penderitaan itu kalau kita mengalaminya, dan pasti kita akan mengalami. Terima kasih. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih, hamba-Mu akan berhenti berbicara. Hamba mohon Roh Kudus berbicara lebih lanjut kepada kami semua, agar kami mengerti akan firman ini dan dapat melakukannya di dalam kehidupan masing-masing. Terima kasih Bapak, Engkau berkati juga Yamari dengan segala kegiatannya, apa yang berbuat berhasil Tuhan, dan nama-Mu yang ditinggi melalui Yamari ini Tuhan. Kami serahkan baik pengurus, pengawas maupun pembina dari yayasan ini di dalam tangan-Mu yang penuh kuatan kuasa. Kau beri mereka hikmat, Kau beri kekuatan kesehatan yang sempurna agar mereka dapat melakukannya dengan baik dalam yayasan ini Tuhan. Dan melalui segalanya hanya nama-Mu saja yang ditinggikan muliakan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya Rina dari Yamari Purbalingga akan menaikkan pujian untuk saudara-saudariku sekalian yang terkasih di dalam Kristus, supaya di dalam menjalani kehidupan kita lebih merasakan kasih dan penyertaan Tuhan. Jangan menyerah dan jangan berputus asa, karena Tuhan sanggup menolong kita, sanggup menyertai kita melalui hari-hari di depan kita. Tuhan memberkati. Langit selalu biru, tetapi Dia
Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan dengan tema Understanding Suffering atau mengerti penderitaan yang dilayani oleh Bapak Pendeta Letjen TNI Purnawirawan HBL Mantiri. Beliau adalah pembina Yamari, anggota Majelis Pertimbangan PGLII, dan Gembala Sidang GSCA IHOP Belagio, Jakarta. Kiranya apa yang telah disampaikan memberkati kita semua. Roh Kudus kiranya memandu kita, memimpin kita, menuntun kita, dan memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani hidup dengan baik dan benar, berserah dan bersandar kepada Tuhan. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjalani hidup di tengah merebaknya pandemi COVID-19 yang sudah berlangsung lebih dari 8 bulan. Kita berdoa dan berharap agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kembali kepada kehidupan yang normal. Marilah kita jalani hidup ini dengan tetap bersandar kepada Tuhan, tetap percaya dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada kesempatan ini saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Mitra Yamari Bapak Pendeta Mangapul Sihombing MPDK yang melayani sebagai Gembala Sidang Gereja Gerakan Pentakosta atau GGP Karis Rawa Selang, Desa Sidang Jaya, Ciranjang, Cianjur atas kesaksian hidup dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada Ibu Rina Rusyanti dari Yamari Purbalingga atas kesaksian pujian yang indah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yaitu yang ke-25 tanggal 21 November 2020 dengan tema perubahan akan dilayani Pendeta Dr. Antonius Lagiono MTH. Mohon doanya agar pelayanannya dalam ibadah online Yamari nanti menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti program ini, selaku pengurus Yamari, saya mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu membuka link YouTube ini dan bergabung dengan kami. Melalui kesempatan ini saya menghimbau dan mengingatkan Bapak Ibu Saudara para pemirsa agar tetap mentaati protokol kesehatan dengan ketat, yaitu melalui 3M, selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, selalu menjaga jarak aman dengan orang lain, dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran virus corona. Terima kasih atas perhatian dan supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Evangelis Mariati Sitorus. Sebelumnya, mari kita nyanyikan sebuah lagu, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Jadi bencana untuk
Mari kita satu dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus yang telah memimpin kami dalam ibadah online Yamari ke-24 ini. Kiranya menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari dimanapun berada. Kami juga bersyukur buat firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta HBL Mantiri, pembina Yamari, dengan tema Understanding Suffering atau mengerti penderitaan. Kami percaya bahwa semua pemirsa ibadah online Yamari pasti diberkati melalui pelayanan ini. Tuhan memberkati kehidupan pribadi, pekerjaan, pelayanan, dan keluarga daripada hamba-Mu dimanapun berada. Berkati juga Bapak Pendeta Mangapul Sihombing dari Ciranjang, Cianjur, dan Ibu Rina dari Purbalingga yang telah menyampaikan kesaksian maupun pujian. Bapa di surga, kami berdoa untuk persiapan ibadah online Yamari ke-25 minggu depan, kiranya berjalan dengan lancar. Berkati dan urapi WL, singers, pemain musik, dan multimedia. Secara khusus kami berdoa untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta Anton Lagiono MTH, yang akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema perubahan. Kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dengan hikmat, pengertian, kuasa dan urapan dari Tuhan dalam mempersiapkan kebenaran firman Tuhan dan menjadi berkat bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari. Bapa Surgawi, kami juga berdoa bagi seluruh pemirsa ibadah online Yamari dimanapun mereka berada. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai masalah hidup, baik masalah kesehatan yang sedang terganggu, masalah ekonomi yang terpuruk, masalah kesulitan dan juga pekerjaan yang sulit didapatkan, masalah keluarga, hubungan suami istri yang kurang harmonis, hubungan anak-anak dan orang tua yang retak, pergumulan mencari teman hidup, dan lain sebagainya. Kiranya Engkau yang memberi jalan keluar, menyembuhkan, memberkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk keluarga almarhum Bapak Daniel Suhadi, putra dari Bapak Juni Suhadi, mantan pengurus dan pendiri Yamari yang telah kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Jumat 5 November 2020 yang lalu. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus Kristus yang menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggal. Kami juga berdoa untuk Ibu Pendeta Maria Novi dan keluarga, di mana Tuhan telah memanggil ayahnya kembali ke rumah Bapa di surga pada hari Senin 9 November 2020. Kiranya kekuatan dan penghiburan dari Tuhan Yesus yang menguatkan dan menghiburkan seluruh keluarga yang ditinggal. Bapa di surga, inilah doa kami di hadapan-Mu yang kami alaskan dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan, silakan menulis pokok doa, nama, dan nomor WA-nya. Dikirim ke Sekretariat Yamari dengan nomor 0877 8488 8642. Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita arahkan hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, dan sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.
tekad menyiapkan segalaku, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak